Hai, Anggi di sini. Akemashite omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru 2025. Kotoshimo yoroshiku onegaishimasu. Semoga tahun ini juga berjalan dengan baik ya. Gimana nih? Khususnya bagi para MC kita. Ingin merasakan vibes isekai sebenarnya? Isekai negara Jepang? Merasakan vibes wibu yang sebenarnya? Lalu pingin nyobain game-game Jepang di Jepang? Apalagi pingin bertemu waifu idaman yang nyata. Kali ini aku merekomendasikan beberapa games yang menurutku bisa membuatmu makin semangat untuk pergi ke Jepang. Dan ya, kalau yang belum bisa keturutan minimal bisa lah mengobati sedikit rasa penasaran akan Jepang. Yuk obrolin untuk meningkatkan aura wibu kita, meningkatkan semangat kita untuk pergi ke Jepang. Pertama yaitu meningkatkan aura wibu feodal. Apa itu istilah coba? Ya, menikmati suasana kerajaan Jepang, khususnya menjadi MC samurai. Pertama yaitu game Sengoku Dynasty. Dari developer Super Kami, menjadi wibu feodal merasakan menjadi orang Jepang normis, biasa di zaman dulu. Membangun desa, bermasyarakat, dan akhirnya menjadi prajurit untuk bertempur, heroik layaknya MC samurai. Menjadi MC samurai tentu tidak lupa aku merekomendasikan games yang berjudul Ghost of Tsushima. Kalau ini baru nih, kita menjadi samurai sesungguhnya, apalagi ditambah dengan grafik yang apik dari Sucker Punch Production. Ya, meski dari kisah fiktif, kita bisa menikmati pertarungan samurai di Pulau Tsushima, Jepang melawan invasi dari pasukan Mongol pada abad ke-13. Dan katanya di tahun ini akan dilanjutkan seriesnya di games Ghost of Yotei. Ya, Yotei, Gunung Yotei di Hokkaido. Bersetting di Hokkaido dan MC selanjutnya adalah wanita yang bernama Atsu. Setelah ngobrolin menjadi seorang samurai, kali ini aku pengen ngobrolin menjadi seorang shinobi. Sekiro. Night, Sekiro Shadows Die Twice also wins. Dari developer From Software. Menjadi shinobi di zaman Sengoku, bertarung melewati menikmati kastil-kastil dan benteng-benteng Jepang di zaman Sengoku dengan tujuan membalas dendam kepada musuh. Berbicara tentang rekomendasi game wibu feodal, ya mau nggak mau ditutup dengan games dari Ubi Lembut, Ubisoft, yaitu Assassin's Creed Shadow. Ya, series Assassin's Creed terbaru dengan segala permasalahan yang dibicarakan di internet. Apalagi dengan tokoh utamanya yang absurd. Who are you? Tapi ya di luar itu semua, lebih baik kita memainkan karakter satunya, yaitu seorang kunoichi atau ninja perempuan bernama Naoe. Menjadi karakter ninja cewek yang kelihatannya combat sistemnya akan didukung dengan berbagai senjata ninja kayak kunai, sabit, dan masih banyak lainnya kelihatannya. Ya, dan bisa meloncat-loncat kastil terus menikmati environment feodal Jepang yang apik, khas grafik dari Ubi Lembut tentunya. Ditambah dengan karakter Naoe yang katanya akan bisa berlari cepat layaknya karakter di anime Naruto. Lalu apakah si Naoe juga bisa melompati pepohonan seperti Naruto juga? Makin penasaran coba gimana memainkannya nanti di, kalau nggak salah di tahun 2025 ini sih rilisnya. Tentu rekomendasi game wibu feodal tadi belum terlalu meningkatkan aura wibumu untuk pergi ke Jepang kan? Oke, kita akan ke zaman modern Jepang. Ya, dengan pertama yaitu game Persona series. Persona. Apalagi series Persona yang sedang aku mainin, yaitu Persona 3 Reload. Ya,
membawa cerita dan musik-musik yang memorable yang dibawa dari Persona 3 Portable. Kita bisa menikmati vibes pusat perbelanjaan Jepang, terus menikmati vibes sekolah Jepang tentunya. Lalu tentu yang paling bagus menurutku yaitu menikmati Matsuri atau festival Jepang juga. Apalagi yang suka JRPG, Persona series tentu aku rekomendasikan untuk dimainkan. Yang suka host maid Jepang yang kawaii, lalu dan mungkin kita sebagai wibu yang pertama kali ke Jepang melakukan hal-hal unik seperti sujud syukur karena pertama kali ke Jepang, atau memakai baju anime yang gede lalu berjalan dengan bangganya. Kalau aku melepas alas kaki terus menapaki tanah Jepang secara langsung, ya, menikmati langsung tanah dan udara Jepang yang sama seperti waifu idaman yaitu Nami Amuro dan Lar Ensil. Gimana coba kita kayak merasakan di dunia yang sama dengan artis idola kita. Ya, di luar curhatan aku tadi dan beberapa yang mungkin akan kalian lakukan juga ketika pertama kali ke Jepang, itu juga yang akan dilakukan oleh MC di game satu ini. Ya, game dari developer Ryuga Gotoku, yaitu Yakuza series, Like a Dragon series, atau Judgment series. Di game ini kita bisa menikmati vibes Kamurocho. Kalau di dunia nyata itu kota Kabukicho, tempat hiburan malam Jepang. Ya, meski terlihat murah, 1 jam 2.000 yen atau 200.000 rupiah lah kurang lebih, tapi ketika kita dalam prosesnya akan ada biaya-biaya tambahan lainnya yang kita tidak tahu apa yang kita dapat. Dirasa-rasa kayak sistem gacha ya, membayar untuk hal yang kita tidak tahu. Dan oh ya, ini kata dari temen ya. Kembali obrolin gamenya ya. Selain memberikan kisah yang ngena, tentu mini games dari game Ryuga Gotoku selalu ditunggu, kayak karaoke, terus delivery, bahkan chat bersama host yang kawaii, yang membawa angin segar di dunia games Yakuza yang kita mainkan. Dan tentu saja game terbaru dari Ryuga Gotoku Studio, yaitu Project Century, yang ditampilkan di acara GOTY 2024. Dari trailernya sendiri sih ditampilkan bersetting di zaman Showa mungkin, dan dengan pertarungan yang lebih mantap. Bagaimana jika Jepang menjadi negara adidaya, membeli sebagian besar wilayah Amerika Serikat dan menanamkan budaya Jepang dengan kuat di benua Amerika? Ya, budaya Jepang bergabung dengan budaya Amerika. Asakusa Senjoji di Golden Gate Bridge, Palace of Fine Art yang dihiasi lampu kertas khas Jepang, lalu Las Vegas yang digabung dengan vibes Kabukicho. Ya, semua itu ada di game Showa America Story. Ini udah absurd ya. Ditambah lagi absurdnya yaitu game ini bersetting di era Showa post-apokalips. Ada monster, ada zombie, ada orang dengan berkekuatan super. Coba gimana makin absurdnya ini game. Apalagi di trailernya diiringi dengan lagu city pop yang membuat lebih nostalgia. Udah aku rekomendasikan game dengan vibes wibu feodal. Lalu aku juga udah rekomendasikan games dengan vibe wibu normis. Masih kurang juga? Oke. Kali ini aku rekomendasikan games dengan vibe wibu horror. Merasakan vibes di kereta dan stasiun Jepang yang ramai namun tertib, tapi semua itu hancur ketika para orang-orang udik ini yang di berita-berita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Jangan dicontoh ya. Mencoba game Noriba Platform 8 dan Deguchi Exit 8. Dua game dari developer Kotake Create. Game indie tapi ya cukuplah buat ngerasain vibes dan suara stasiun kereta Jepang. Ngomong-ngomong, siapa nih yang pernah nyasar di dalam stasiun Shinjuku? Itu aku ya. Next, pingin ngerasain vibe horror Jepang yang lebih mantap? Cobain game Fatal Frame series. Bagaimana Onesang yang kawaii ini, Yuri-sang, Miyu-sang,
di dunia horor Jepang. Hanya dengan bersenjatakan kamera. Ya, menikmati horor Jepang ditemani dengan MC yang kawaii. 美しき恐怖再び Dan jika game Fatal Frame series terlalu menyeramkan bagi kita, bisa menikmati game horor tapi lebih chill. Ya, dari developer Chilas Art. Dan menurutku game dari Chilas Art itu menikmati game horor Jepang yang lebih chill. Dan kadang absurd juga sih. Tapi cukup lah ya, aku rekomendasikan beberapa games yang mungkin bisa dibilang sedikit mengobati rasa pingin kalian pergi ke Jepang atau rasa penasaran kalian buat menikmati Jepang sesungguhnya. Tapi aku berdoa apalagi bagi kalian para MC Wibu, semoga bisa pergi ke Jepang minimal 1 kali lah. Karena melihat di vlog-vlog Japan Street akan berbeda ketika kita merasakan langsung, menapaki tanah langsung, menghirup udaranya langsung, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Vibes-nya akan terasa sangat berbeda menurutku sih. Apalagi aku bersyukur nih, bagi kalian yang ingin level up lagi menjadi MC Wibu total dengan mempelajari bahasa Jepang, apalagi dari games-games yang aku rekomendasikan tadi. Dan kalau kalian juga punya rekomendasi games-games yang Jepang abis, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jane! Dingin. Sekarang udah fuyuk.